Halo sahabat Momo. Pernahkah kalian merasa, seluruh perjuangan, keringat, dan pengorbanan yang kalian lakukan ternyata dimanfaatkan begitu saja oleh orang yang paling kalian cintai? Hari ini, saya Azizah, akan berbagi kisah pahit tentang mimpi saya yang hancur, tentang pengkhianatan yang menyakitkan, dan bagaimana saya bangkit dari kehancuran itu. Ini adalah kisah tentang saya yang kerja keras di Korea, sementara suami saya justru selingkuh dengan mantan pacarnya di belakang saya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang hadir di sini, coba tulis nama kalian, dari kota mana, dan ketik hadir di kolom komentar. Ya, bersiaplah, karena cerita ini akan membuat hati kalian teraduk-aduk. Karena pada akhirnya, saya berhasil mengusir mereka dari hidup saya, dan membuat mereka menderita dengan cara yang tidak akan mereka lupakan. Udara dingin Seoul menusuk hingga ke tulang. Bulan Desember membekukan kota itu dalam selimut salju tipis yang berkilauan di bawah sorotan lampu jalan. Bagi Azizah, suhu -5 derajat Celcius bukan hanya angka di termometer, tapi juga sebuah pengingat akan seberapa jauh ia dari rumah, dari kehangatan keluarganya, dan dari suaminya, Bima. Setiap napas yang diembuskan berubah menjadi uap putih yang menghilang dengan cepat. Sama seperti mimpi-mimpi yang seringkali terasa begitu dekat namun sulit digenggam. Pukul 11 malam, Azizah baru saja menyelesaikan shift keduanya di pabrik suku cadang elektronik. Tangannya terasa beku, mati rasa karena seharian memegang mesin yang dingin. Namun, rasa lelah itu seakan sirna setiap kali ia mengingat alasan ia berada di sini. 3 tahun yang lalu, ia dan Bima sepakat bahwa Azizah akan bekerja di Korea selama beberapa tahun. Uang yang dihasilkan akan mereka gunakan untuk membeli sebuah rumah kecil dan memulai bisnis warung makan impian Bima. Janji itu adalah jangkar bagi Azizah, satu-satunya yang membuatnya kuat menghadapi kesendirian di negeri orang. Di dalam kamar kontrakan sempitnya, satu-satunya hiasan adalah foto pernikahannya dengan Bima. Senyum Bima yang cerah, matanya yang penuh cinta, dan janji-janji manis yang terucap di hari itu masih terekam jelas di benak Azizah. Ia mengusap bingkai foto itu, sebuah ritual harian yang mengobati rasa rindu yang tak terperi. Sabar ya, Mas. Sebentar lagi, kita bisa kumpul lagi. Kita wujudkan semua mimpi kita. Bisiknya lirih, seolah Bima bisa mendengarnya dari seberang lautan. Ia membuka laptop bututnya, membuka folder, masa depan kita, yang penuh dengan tangkapan layar rumah-rumah minimalis di pinggir kota, desain interior warung makan yang nyaman, bahkan katalog perabot rumah tangga. Azizah sudah membayangkan semuanya dengan detail. Dinding warung akan dicat warna hijau muda, ada rak buku kecil di sudutnya, dan meja-meja kayu yang hangat. Semua sketsa ini ia kirimkan kepada Bima, berharap suaminya juga ikut bersemangat. Namun, beberapa bulan terakhir, semangat itu terasa meredup. Panggilan video yang dulunya rutin setiap malam Jumat kini semakin jarang. Pesan-pesan Bima menjadi singkat, dan ia selalu punya alasan ketika Azizah mengajaknya menelepon. Lagi di luar, sayang, atau pulang malam, capek banget, menjadi balasan yang sering diterima Azizah. Ia selalu berusaha berpikir positif, meyakinkan dirinya bahwa Bima mungkin memang sibuk dengan urusan bisnis. Malam itu, seperti biasa, Azizah mencoba menelepon Bima. Setelah 3 kali nada sambung, Bima akhirnya mengangkat. Suaranya terdengar lesu. Halo, Mas. Kok baru diangkat? Kamu di mana? Tanya Azizah lembut, berusaha menyembunyikan kekhawatiran. Di luar, sayang. Habis ketemuan sama teman. Kenapa? Jawab Bima, suaranya terdengar sedikit tergesa-gesa. Tidak apa-apa, aku cuma kangen. Kamu sibuk banget ya, sekarang? Iya, lagi sibuk banget ngurusin persiapan bisnis. Makanya kemarin uang kiriman kok cuma segitu, Dek? Padahal kebutuhan modal lumayan besar loh, Bima mengeluh. Jantung Azizah terasa ditusuk. Cuma segitu, Mas? Aku sudah kerja lembur setiap hari. Padahal itu hasil gaji 1 bulan loh, Mas. Iya, aku tahu. Tapi kan kurang buat modal. Sayang, Bima berkata tanpa nada bersalah. Sudahlah, besok kita ngobrol lagi. Ini lagi banyak teman, enggak enak. Bima langsung menutup telepon. Azizah terdiam, menatap layar ponsel yang kini gelap.
Hatinya terasa perih. Bukan karena uang, tapi karena sikap dingin Bima. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menuntut. Tapi Bima, ia mengeluh tentang uang yang ia kirim dengan susah payah. Malam itu, untuk pertama kalinya, Azizah tidak bisa tidur nyenyak. Mimpi tentang rumah impian kini terasa buram, tertutup awan mendung kecurigaan. Keesokan harinya, kecurigaan itu semakin menguat. Bima memposting foto di akun media sosialnya, yang ternyata sangat jarang ia gunakan. Foto itu menunjukkan Bima sedang duduk di sebuah kafe, tersenyum lebar. Namun, bukan wajah Bima yang menarik perhatian Azizah, melainkan tangan yang terlihat di pojok foto itu. Tangan seorang wanita dengan cincin yang tidak dikenalnya, sedang memegang secangkir kopi. Azizah menahan napas. Mungkin itu cuma teman Bima, bisiknya pada diri sendiri, mencoba memadamkan api cemburu di hatinya. Tapi naluri seorang istri tidak pernah berbohong. Ia mencoba mencari tahu, memeriksa setiap tag, setiap komentar, dan setiap like di postingan itu. Dan ia menemukannya. Sebuah nama. Mila. Nama itu terasa tidak asing. Seolah kenangan lama yang terkubur dalam-dalam kini muncul kembali ke permukaan. Ya, Mila adalah mantan pacar Bima, yang dulu Bima ceritakan sebagai cinta monyetnya di bangku SMA. Bima pernah mengatakan bahwa ia sudah benar-benar melupakan Mila. Tapi kini, ada foto mereka berdua. Azizah mencoba menghubungi Bima lagi, tapi ponsel Bima tidak aktif. Ia mencoba menghubungi teman-teman Bima yang ia kenal, tapi mereka semua mengatakan hal yang sama. Bima sudah lama tidak pernah nongkrong bersama mereka. Bima selalu sibuk, kata mereka. Dengan siapa Bima sibuk? Pertanyaan itu terus menggerogoti pikiran Azizah. Ia kembali membuka akun media sosial Bima dan Mila. Kali ini ia melihat sebuah video. Video itu diunggah oleh Mila, menunjukkan dirinya dan Bima sedang tertawa lepas sambil berolahraga di sebuah pusat kebugaran. Mereka tampak begitu akrab, seperti tidak ada jarak di antara mereka. Senyum Bima di video itu, senyum yang begitu tulus, adalah senyum yang tidak pernah Azizah lihat selama berbulan-bulan terakhir. Air mata Azizah jatuh. Panas, membasahi pipinya yang dingin. Ia merasa seperti boneka yang dimainkan, seperti alat yang hanya digunakan untuk mengirim uang. Ia telah mengorbankan segalanya, kebahagiaannya, masa mudanya, dan Bima. Bima memanfaatkan semua itu untuk hidup enak di Indonesia, dan bersenang-senang dengan wanita lain. Ponselnya berdering. Nama Bima muncul di layar. Azizah menahan amarah, ia menarik napas dalam-dalam, dan menjawab telepon itu. Ia akan berpura-pura tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Ini adalah panggilan telepon terakhir yang akan menghancurkan semuanya. Dini hari itu, setelah panggilan telepon yang berujung pada kecurigaan yang menyakitkan, Azizah tidak bisa memejamkan mata. Jam digital di samping tempat tidurnya menunjukkan pukul 3 pagi, tapi pikirannya terlalu gaduh untuk membiarkannya istirahat. Ia bangkit, duduk di tepian ranjang, dan menatap pantulan dirinya di jendela. Matanya sembab, wajahnya pucat. Seolah dalam satu malam, ia menua bertahun-tahun. Ada apa ini, ya Tuhan? Gumamnya, suaranya tercekat. Ia mencoba merasionalisasi. Mungkin Mila memang hanya teman. Mungkin Bima sedang sibuk sungguhan. Tapi setiap kali ia mencoba menenangkan diri, bayangan video Bima dan Mila di pusat kebugaran kembali muncul. Senyum Bima, tawa mereka, tatapan mata yang penuh keakraban, semua itu tidak terlihat seperti hubungan pertemanan biasa. Ada keintiman di sana, keintiman yang seharusnya hanya milik dirinya sebagai seorang istri. Kecurigaan itu kini bukan lagi bisikan, melainkan raungan yang tak bisa diabaikan. Pagi itu, saat matahari Korea mulai menampakkan sinarnya, Azizah mengambil keputusan. Ia akan mencari tahu semuanya. Ia tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian yang menyiksa. Azizah mulai memutar ulang percakapan mereka selama berbulan-bulan terakhir. Bima selalu punya alasan. Sayang, kenapa nggak pernah video call? Wifi di sini jelek, Dek. Lagi di kafe, jadi nggak bisa lama-lama. Mas, kamu kok jarang balas pesan? Aku lagi fokus ngurusin bahan-bahan buat warung, Dek. HP-ku sering lowat. Semua alasan itu,
yang dulu ia terima dengan polos, kini terasa seperti kebohongan yang terorganisir. Bima tidak pernah menyebutkan nama teman-temannya. Ia hanya bilang, teman, secara umum. Tidak ada detail, tidak ada cerita. Kenapa Bima begitu tertutup? Ponselnya berdering. Nama Bima muncul lagi. Azizah mengangkatnya dengan jantung berdebar kencang. Kali ini, ia akan lebih cerdik. Halo, Mas. Gimana kabarnya? Sapa Azizah dengan suara yang ceria, seolah malam sebelumnya tidak ada yang terjadi. Baik, Dek. Tumben nelpon pagi-pagi gini? Kamu nggak kerja? Tanya Bima. Kerja, Mas. Ini lagi istirahat. Oh iya, Mas. Kemarin aku lihat kamu posting foto di media sosial ya? Sama teman Mas Bima ya? Azizah mencoba bertanya dengan santai, seolah ia tidak tahu apa-apa. Iya, jawab Bima, suaranya sedikit gugup. Itu teman-teman lama, Dek. Kebetulan ketemu lagi. Sudah lama nggak ngumpul. Oh, gitu ya? Kok cuma ada ceweknya? Teman-teman yang lain mana? Azizah terus memancing. Lagi ngambil makanan, Dek. Kebetulan aja foto itu cuma berdua. Bima tertawa hambar. Azizah menggigit bibir. Ia tahu Bima berbohong. Ia sudah melihat video itu. Ia melihat tawa mereka, tatapan mereka, dan keintiman yang tak terbantahkan. Oh, oke deh kalau gitu. Mas, kirimin foto-foto lainnya dong. Aku mau lihat, pinta Azizah. Wah, Dek nggak ada lagi. Cuma itu doang. Jawab Bima, suaranya semakin mencurigakan. Udah ya, aku mau ke toko bahan dulu. Nanti malam aku telepon. Panggilan terputus lagi. Azizah membuang ponselnya ke atas ranjang. Marah, kecewa, dan sedih. Semua perasaannya bercampur aduk menjadi satu. Ia memutuskan untuk menghubungi sahabat lamanya di Indonesia, Dinda, yang juga mengenal Bima. Din, aku mau tanya sesuatu. Tapi kamu jangan kaget ya, kata Azizah, suaranya bergetar. Azizah menceritakan semuanya. Tentang Bima yang berubah, tentang foto dan video dengan Mila, dan tentang kebohongannya. Kamu yakin, Zizah? Tanya Dinda, suaranya penuh keprihatinan. Yakin, Din. Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Bima bohong, dan aku rasa dia nggak cuma memanfaatkan uangku, tapi juga hatiku. Dinda terdiam. Zizah, aku sudah curiga dari dulu. Bima sering banget nongkrong di kafe itu. Aku lihat dia sering sama cewek, tapi aku nggak berani bilang sama kamu. Aku takut kamu khawatir. Dinda, kamu tahu kan Bima sudah berapa lama sama Mila? Setahu aku, mereka pacaran pas SMA, Zizah. Tapi Bima bilang dia sudah move on. Aku nggak tahu kalau mereka kembali lagi. Percakapan dengan Dinda menguatkan kecurigaan Azizah. Ada yang tidak beres. Bima berbohong. Ia tidak hanya berselingkuh, tapi juga membohongi Azizah habis-habisan. Ia kembali ke akun media sosial Mila dan menemukan lebih banyak foto. Kali ini, ia melihat Bima dan Mila di sebuah pusat perbelanjaan. Bima tersenyum sambil memegang beberapa tas belanja. Tas-tas itu dari uangku, Bima. Uang hasil keringatku, bisik Azizah dengan penuh kebencian. Ia melihat Bima mengunggah foto mereka sedang makan di restoran mahal, dan bahkan membayar tiket konser. Semua itu dilakukan dengan uang yang ia kirimkan. Azizah merasa dirinya bodoh. Selama ini ia bekerja keras di negeri orang, menghemat setiap sen, makan mie instan setiap hari, hanya untuk mendapati suaminya bersenang-senang dengan wanita lain. Ia telah mengabaikan semua peringatan, semua kejanggalan, demi mimpi yang ternyata hanya ia yang memilikinya. Azizah memutuskan untuk merencanakan kepulangannya ke Indonesia. Ia akan datang tanpa pemberitahuan. Ia akan menghadapi Bima, melihat langsung ke matanya saat ia berbohong. Ia akan meminta pertanggungjawaban Bima dan mengambil kembali semua yang telah ia berikan. Ia akan berjuang untuk dirinya sendiri, untuk harga dirinya, dan untuk masa depan yang seharusnya menjadi miliknya. Layar laptop Azizah memancarkan cahaya biru yang dingin, menerangi wajahnya yang lelah dan basah oleh air mata. Setelah percakapan dengan Dinda, keraguan yang sempat ia miliki lenyap sepenuhnya, berganti dengan kemarahan yang membakar.
Ia tidak lagi peduli apakah Bima hanya teman atau bukan. Fakta bahwa suaminya sudah berbohong dan memanfaatkan kepercayaannya adalah pengkhianatan terbesar yang pernah ia rasakan. Naluri investigasinya bangkit. Ia bukan lagi Azizah yang naif dan mudah percaya, melainkan seorang wanita yang patah hati dan menuntut kebenaran. Ia tahu Bima tidak akan pernah jujur. Bukti-bukti yang ia butuhkan harus ia cari sendiri, jauh di luar media sosial yang mudah dimanipulasi. Matanya jatuh pada folder kecil di desktop Bima yang ia ingat pernah dilihatnya beberapa bulan lalu saat mereka sedang melakukan video call. Folder itu tidak memiliki nama, hanya sebuah ikon kosong. Awalnya ia menganggapnya sepele, mungkin berisi file-file kerja yang tidak penting. Namun, malam ini, firasatnya mengatakan sebaliknya. Azizah mencoba mengingat kata sandi yang sering digunakan Bima. Tangannya gemetar saat mengetik kombinasi tanggal ulang tahun pernikahan mereka, tanggal lahir Bima, dan akhirnya, tanggal lahirnya sendiri. Semua gagal. Namun, sebuah ide muncul. Ia mencoba kombinasi tanggal lahir Mila, yang ia ketahui dari akun media sosial mantan pacar Bima itu. Enter. Layar berkedip, dan folder itu terbuka. Isinya bagai pukulan telak yang membuat seluruh napasnya berhenti. Folder itu penuh dengan foto dan video. Bukan foto-foto biasa, melainkan foto-foto mesra Bima dan Mila saat berlibur di puncak, makan malam romantis di restoran mewah, dan bahkan video saat mereka sedang merayakan ulang tahun Mila di sebuah hotel bintang 5. Di salah satu video, Bima terlihat menyanyikan lagu ulang tahun, matanya penuh cinta, menatap Mila seolah tidak ada wanita lain di dunia ini. Senyum itu, tawa itu, kehangatan itu, semua yang Azizah rindukan selama bertahun-tahun di Korea. Azizah menelusuri isi folder itu lebih dalam. Ia menemukan tangkapan layar percakapan antara Bima dan Mila yang sangat intim. Mereka membicarakan masa depan, merencanakan liburan berikutnya, bahkan Bima berjanji akan segera mengurus perceraian dengan Azizah. Bima, sabar ya, sayang. Sebentar lagi aku urus semuanya. Setelah itu kita bisa menikah dan hidup bebas. Mila, aku nggak sabar, Mas. Aku sudah muak lihat nama dia di rekeningmu. Aku nggak mau kamu terus-terusan jadi budaknya. Aku kan pacar kamu, Mas. Kita butuh uang lebih untuk modal bisnis kita. Bima, iya, sayang. Tenang, uangnya dia kirim terus kok. Anggap saja itu modal kita berdua. Anggap saja ini karma dia karena sudah meninggalkan aku demi kerja di luar negeri. Membaca baris-baris itu, dunia Azizah runtuh. Ia tidak hanya dikhianati secara emosional, tapi juga dimanipulasi secara finansial. Uang hasil keringatnya, yang ia yakini akan menjadi modal untuk masa depan mereka, ternyata digunakan Bima untuk membiayai perselingkuhannya. Sebuah kebohongan yang sistematis dan kejam. Azizah tidak berhenti di sana. Ia menemukan file lain. Sebuah salinan rekening koran Bima. Matanya melotot saat melihat setiap transaksi. Pengeluaran di kafe-kafe mahal, pembelian gadget terbaru, tiket konser, dan yang paling membuatnya hancur, sebuah transfer dalam jumlah besar ke rekening atas nama Mila. Transfer itu terjadi tepat 1 hari setelah Azizah mengirimkan uang gaji bulanannya. Bima tidak hanya mengambil uangnya, tapi juga memberikannya kepada wanita lain. Buddha, karma, aku meninggalkanmu, kamu yang meninggalkanku, Bima, kamu yang mengkhianatiku, teriak Azizah, air mata mengalir deras. Kemarahan dan rasa sakit berbaur menjadi satu. Ia menekan tombol tangkapan layar berulang kali, memastikan semua bukti itu tersimpan dengan aman di komputernya. Ia tidak akan membiarkan Bima dan Mila lolos begitu saja. Ia segera menghubungi Dinda lagi. Kali ini, suaranya bukan lagi bergetar karena keraguan, tapi karena api amarah yang membara. Din, aku sudah tahu semuanya, kata Azizah, nadanya penuh kebencian. Tahu apa, Zizah? Kamu nemu apa lagi? Aku tahu kenapa dia selalu punya alasan saat aku ajak video call. Aku tahu kenapa dia bilang butuh modal lebih. Semua uangku, Din, semua uang itu, dia pakai untuk pacaran sama Mila. Dia pakai untuk foya-foya, beli barang-barang mewah, dan bahkan transfer uang ke rekeningnya. Dia bilang aku budak. Din, dia bilang ini karma untukku. Dinda terdiam, terkejut. Ya Tuhan, Zizah kok bisa?
Aku punya buktinya, Din. Aku punya semua tangkapan layar. Aku akan pulang, Din. Aku akan menghadapi dia. Aku akan mengambil kembali semua yang sudah jadi hakku. Percakapan itu berakhir dengan Dinda yang memberikan dukungan penuh. Ia menyarankan Azizah untuk segera membeli tiket pesawat dan tidak memberitahu Bima. Jangan sampai dia tahu. Biarkan dia terkejut. Kamu harus tunjukkan kalau kamu bukan wanita yang bisa dia bodohi. Azizah menutup telepon, hatinya dipenuhi tekad yang membaja. Ia membuka tab baru di laptopnya, mencari tiket pesawat tercepat ke Indonesia. Tangannya kini tidak gemetar lagi. Di matanya, tidak ada lagi air mata, hanya ada api yang menyala-nyala. Ia akan kembali ke Indonesia bukan sebagai istri yang merindu, tapi sebagai seorang wanita yang menuntut balas. Malam itu, Azizah tidak tidur. Ia menghabiskan sisa malam dengan mengepak barang-barang seadanya, memilah kenangan, dan membuang semua yang mengingatkannya pada Bima yang ia kenal dulu. Foto pernikahan, hadiah ulang tahun, dan surat-surat yang pernah Bima kirimkan. Semuanya ia masukkan ke dalam sebuah kotak kardus dan ia lempar ke sudut kamar. Kenangan itu terlalu menyakitkan. Setiap lembar, setiap bingkai, terasa seperti pengkhianatan baru. Sambil mengepak, pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Masa-masa di mana Bima adalah pahlawan dalam hidupnya. Masa di mana ia masih bisa melihat cinta tulus di mata pria itu, bukan kebohongan yang kini terpancar. Flashback. 5 tahun yang lalu, di sebuah teras rumah sederhana di kampung halamannya, Azizah dan Bima duduk berdua, memandangi senja yang perlahan tenggelam. Bima memegang tangan Azizah erat. Aku janji, Zizah. Aku akan bahagiakan kamu. Kita akan punya rumah sendiri, warung makan yang ramai, dan hidup tenang di sini. Azizah tersenyum. Mas, aku nggak butuh rumah mewah. Yang penting kita sama-sama, berjuang bareng. Bima menatap matanya dalam-dalam. Justru itu. Kita akan berjuang bareng. Aku sudah dapat informasi, ada program TKI ke Korea. Gajinya besar, Zizah. Cuma butuh 2 atau 3 tahun saja. Uang itu bisa kita pakai untuk modal bisnis kita. Azizah awalnya ragu. Ia tidak pernah terpisah jauh dari Bima. Namun, Bima meyakinkannya. Ia menunjukkan foto-foto rumah, desain warung, dan bahkan mengajak Azizah ke toko perabot, memilih-milih perabot yang akan mereka beli di masa depan. Semangat Bima yang membara menular pada Azizah. Ia percaya, Bima adalah pria yang tidak akan pernah mengkhianati janji-janjinya. Azizah ingat, di hari keberangkatannya, Bima memeluknya erat di bandara. Bima menangis. Jaga diri baik-baik, sayang. Aku akan nunggu kamu. Kamu kerja keras di sana, aku akan kerja keras di sini. Anggap saja ini ujian cinta kita. Kalimat itu menguatkan Azizah setiap kali ia merasa lelah, merasa kesepian. Ia yakin Bima juga merasakan hal yang sama. Ia yakin mereka berjuang bersama. Tapi sekarang, semua kenangan itu terasa seperti racun. Kata-kata Bima tentang ujian cinta terdengar seperti lelucon yang kejam. Ia tidak pernah tahu bahwa yang sebenarnya diuji adalah kesetiaannya, sementara Bima justru mengkhianatinya di belakang. Pikiran Azizah kembali ke Mila. Bima pernah bercerita tentang Mila. Mila itu teman SMA-ku. Sayang. Cinta monyet. Sudah lama sekali. Bima meyakinkan Azizah bahwa hubungannya dengan Mila hanya masa lalu yang sudah tidak berarti. Tapi kini, Azizah menyadari bahwa Bima tidak pernah benar-benar melupakan Mila. Ia hanya memendamnya, menunggu kesempatan yang tepat untuk kembali. Azizah ingat saat Bima memberitahunya bahwa Mila baru saja pulang dari luar kota dan ingin bertemu Bima untuk sekadar reuni. Azizah, yang naif dan percaya, mengizinkan. Ia bahkan menyuruh Bima untuk mentraktir Mila makan dengan uang yang ia kirimkan. Anggap saja hadiah untuk temanmu, Mas. Dia sudah jauh-jauh datang. Bima mengangguk dan tersenyum. Kamu memang istri yang baik, sayang. Terima kasih. Kata-kata itu menusuk jantung Azizah. Bima tidak hanya menggunakan uangnya, tapi juga menertawakan kebodohannya. Bima menikmati sandiwara ini, memanfaatkan kepolosan Azizah untuk mendanai perselingkuhannya. Air mata Azizah kembali mengalir.
Tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kemarahan yang membakar. Ia memandang tiket pesawat di tangannya. Penerbangan dalam waktu 8 jam. Waktu yang cukup untuk mempersiapkan dirinya menghadapi Bima. Ia tidak lagi peduli dengan janji-janji, dengan mimpi-mimpi yang dulu mereka ukir bersama. Yang ia pedulikan sekarang hanyalah keadilan. Ia teringat kata-kata Dinda, jangan sampai dia tahu. Biarkan dia terkejut. Ya, Azizah tidak akan menghubungi Bima lagi. Ia akan datang seperti malaikat maut yang membawa kehancuran. Ia akan datang sebagai wanita yang dulunya naif, tapi kini bangkit dan siap menuntut balas. Azizah memasukkan sisa barangnya ke dalam koper. Ia tidak lagi membawa kenangan tentang Bima. Yang ia bawa hanya bukti-bukti pengkhianatan, sakit hati, dan tekad untuk menghancurkan Bima dan Mila. Matanya kini tidak lagi memancarkan kehangatan, hanya api kemarahan dan tekad yang membara. Azizah melihat keluar jendela. Salju masih turun dengan lembut, menutupi kota dengan selimut putih yang bersih. Tapi di hatinya, tidak ada lagi kebersihan. Yang ada hanyalah kegelapan, rasa sakit, dan keinginan untuk membalas dendam. Ia mengambil jaketnya dan keluar dari kamar. Ia naik taksi menuju bandara. Di perjalanan, ia menatap ponselnya, melihat foto-foto Bima dan Mila yang ia simpan. Ia tersenyum getir. Bersiaplah, Mas Bima. Aku akan datang. Aku akan tunjukkan padamu siapa aku sebenarnya. Pesawat lepas landas, menembus awan tebal. Azizah menutup matanya, membiarkan kenangan pahit itu memudar. Ia tidak lagi Azizah yang naif dan lemah. Ia adalah wanita baru, yang lahir dari pengkhianatan. Ia adalah wanita yang akan membuat Bima menyesal karena pernah mengkhianatinya. Ponsel Azizah bergetar di dalam saku jaketnya. Sebuah nama muncul di layar yang sudah retak, Bima. Jantung Azizah berdebar kencang, bukan lagi karena rindu, melainkan karena campuran amarah dan tekad yang membakar. Ia sedang menunggu boarding di Bandara Incheon, 5 jam sebelum penerbangan pulang ke Indonesia. Tangan kanannya memegang paspor, sementara tangan kirinya meraih ponselnya, seolah hendak mencekik si penelepon. Ini adalah panggilan yang telah ia tunggu. Sebuah panggilan yang akan menjadi akhir dari semua sandiwara. Azizah menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ia harus tetap tenang, cerdik, dan tidak membiarkan emosinya menguasai. Ia menekan tombol jawab, suaranya terdengar lembut, seolah ia adalah Azizah yang polos dan naif, yang 3 tahun lalu pergi demi impian mereka. Halo, Mas. Tumben malam-malam gini telepon? Di seberang sana, suara Bima terdengar lelah, namun ada nada kesenangan yang tersembunyi. Halo, sayang. Maaf ya, kemarin gak sempat telepon balik. Ini lagi di jalan pulang, baru selesai meeting sama investor. Mendengar kebohongan itu, Azizah merasa perutnya mual. Ia tahu Bima tidak sedang dalam perjalanan pulang dari meeting. Ia tahu Bima sedang bersama Mila, mungkin baru saja selesai makan malam romantis. Ia bisa membayangkan senyum Bima yang penuh kepalsuan saat mengucapkan kata-kata itu. Oh, begitu ya? Semoga lancar ya, Mas. Bima tertawa hambar. Pasti lancar, sayang. Berkat kamu juga. Uang kiriman kamu banyak banget. Jadi, aku bisa pakai buat bikin proposal bisnis yang meyakinkan. Jadi, sekarang aku udah ada investor. Kata-kata, berkat kamu juga, terasa seperti tusukan pisau. Bima tidak malu mengakui bahwa ia memanfaatkan uang Azizah. Dia bahkan bangga akan hal itu. Azizah mengusap air matanya yang mengalir, tidak ingin Bima mendengar suara isaknya. Syukurlah, Mas. Tapi, aku nggak tahu kalau kamu sudah dapat investor. Aku pikir kamu cuma butuh modal dari kita berdua. Iya, sayang. Aku memang butuh. Tapi kan ini buat masa depan kita juga. Makanya aku maksimalkan semua yang ada. Bima menjawab santai, seolah ia sedang membicarakan cuaca. Oh iya, kemarin kamu nanyain foto-foto aku sama teman-teman, ya? Iya, Mas. Fotonya bagus. Aku lihat kamu sama temanmu yang namanya Mila, ya? Aku lihat dia cantik. Senang deh kamu bisa ketemu teman lama. Pasti seru, ya? Bisa reuni kayak gitu. Azizah sengaja menekan kata
cantik, dan seru, berusaha memancing Bima. Bima, yang merasa aman, langsung terpancing. Iya, sayang. Cantik banget. Orangnya asik. Seru diajak ngobrol. Dia juga bantu aku banget ngurusin bisnis. Pokoknya dia segalanya deh. Dia wanita impianku. Sebuah keheningan panjang menyelimuti percakapan. Hati Azizah remuk berkeping-keping. Pria yang ia cintai, pria yang ia percayai, pria yang ia korbankan segalanya, baru saja mengakui bahwa wanita lain adalah segalanya dan wanita impiannya. Tepat di depan mukanya. Emosi Azizah memuncak, tetapi ia berhasil mengendalikannya. Ini bukan waktunya untuk meledak. Ini waktunya untuk menuntut keadilan. Wanita impianmu, Mas, bisik Azizah, suaranya pelan dan penuh bahaya. Jadi, selama ini, aku cuma apa, Mas? Mesin pencetak uang? Wanita yang kamu manfaatkan untuk membiayai wanita impianmu. Suara Bima langsung berubah. Ia panik. Loh, kok kamu ngomong gitu? Sayang? Kamu ngomong apa? Jangan aneh-aneh deh. Aku kan cuma teman sama Mila. Itu kan foto lama. Kamu jangan cemburu ya. Aku cuma sayang sama kamu. Kamu kan istriku, wanita yang paling aku cintai. Azizah tertawa getir. Istri? Wanita yang paling kamu cintai? Kalau aku wanita yang paling kamu cintai, kenapa kamu bohong, Mas? Kenapa kamu bilang lagi meeting sama investor? Padahal aku tahu kamu sedang makan malam romantis di restoran mewah di Jakarta sama wanita impianmu itu. Kenapa kamu bilang butuh uang buat modal warung kita? Padahal semua uang itu kamu transfer ke rekening Mila? Kamu pikir aku bodoh, Mas? Bima terdiam. Tidak ada lagi tawa hambar, tidak ada lagi kepalsuan. Hanya ada keheningan yang mematikan. Dari mana kamu tahu? Bisiknya, suaranya dipenuhi ketakutan. Aku punya semua buktinya, Mas. Aku punya semua tangkapan layar. Percakapan kamu dengan Mila, foto-foto mesra kalian, salinan rekening koranmu, bahkan transferan uang ke rekeningnya. Semua yang kamu sebut, modal, itu, Mas, kamu kasih ke dia. Kamu kira aku ini apa? Bima? Boneka? Azizah, dengerin aku dulu. Aku bisa jelasin semuanya. Bima berteriak, suaranya penuh keputusasaan. Jelasin apa lagi, Mas? Kamu mau bilang itu semua hasil editan? Atau kamu mau bilang kamu sedang pura-pura miskin biar aku terus kirim uang ke kamu? Kamu pikir aku bodoh, Bima? Kamu memanfaatkanku. Kamu menertawakanku di belakang, kamu sebut aku, budak, dan karma. Kata-kata terakhir itu membuat Bima terdiam. Dia tidak bisa lagi mengelak. Dia tidak bisa lagi berbohong. Dia tahu Azizah sudah tahu segalanya. Jadi, kamu mau apa sekarang? Tanya Bima, suaranya lemah. Aku mau pulang, Mas, jawab Azizah, suaranya dingin, tak ada emosi. Aku sudah di bandara. Aku akan pulang. Aku akan datang ke sana. Aku akan menuntut balas. Aku akan mengambil kembali semua yang sudah jadi hakku. Aku akan menuntut keadilan. Azizah, jangan, tolong, jangan pulang sekarang. Aku akan jelasin semuanya. Aku akan ceraikan dia. Aku janji. Bima memohon. Terlambat, Mas. Kamu sudah menghancurkan semuanya. Kamu sudah menghancurkan mimpi kita, kepercayaan, dan hatiku. Aku tidak bisa lagi percaya sama kamu. Hubungan kita sudah berakhir. Azizah menekan tombol merah, memutuskan sambungan. Ia membiarkan ponselnya jatuh ke pangkuannya. Tangannya gemetar, tapi hatinya terasa lega. Berat yang selama ini ia pikul, kini terangkat. Ia telah mengatakan semuanya. Ia telah menghadapi Bima. Ia telah memenangkan pertarungan pertama. Namun, ia tahu ini baru awal. Pertarungan sebenarnya menantinya di Indonesia. Ia akan menghadapi Bima, Mila, dan semua kebohongan yang mereka bangun. Ia tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan kembali semua yang telah ia korbankan. Pendaratan pesawat terasa begitu asing bagi Azizah. Bukan karena ia belum pernah naik pesawat sebelumnya, tetapi karena kali ini ia pulang dengan perasaan yang hancur. Bukan lagi dengan hati penuh harapan,
melainkan dengan hati yang dipenuhi dengan amarah dan tekad untuk menuntut balas. Udara Indonesia yang hangat menyambutnya, kontras dengan cuaca dingin Korea yang ia tinggalkan. Namun, kehangatan itu tidak mampu mencairkan es di hatinya. Azizah naik taksi menuju rumah orang tuanya. Selama perjalanan, ia mencoba menenangkan diri. Ia tahu keputusannya untuk pulang secara tiba-tiba akan mengejutkan mereka. Apalagi, ia tidak pernah bercerita tentang kebohongannya dan pengkhianatan Bima. Ia ingin menyimpan rahasia itu sendirian. Ia tahu orang tuanya adalah orang yang sederhana, dan ia tidak ingin membebani mereka dengan masalahnya. Ia ingin memecahkan masalah ini sendiri. Taksi berhenti di depan rumah orang tuanya. Azizah memandang ke arah gerbang yang sudah terlihat usang. Air matanya mengalir. Ia sudah lama tidak merasakan kehangatan rumah. Rumah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman, kini terasa seperti tempat yang dipenuhi dengan kenangan pahit. Ia mengusap air matanya dan menekan bel pintu. Pintu terbuka. Ibunya, yang sudah terlihat jauh lebih tua dari yang ia ingat, memeluknya erat. "Azizah, anakku, kok kamu pulang tidak bilang-bilang? Kenapa tidak ada kabar?" Azizah tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia memeluk ibunya erat-erat, menangis tersedu-sedu. Ia menceritakan semuanya. Tentang Bima yang berkhianat, tentang Mila, tentang uang yang ia kirimkan. Ibunya mendengarkan dengan sabar. Wajahnya yang khawatir, kini terlihat sedih. "Azizah, kenapa kamu tidak bercerita dari dulu? Ibu kan selalu bilang, jangan terlalu percaya sama orang. Apalagi laki-laki. Apalagi suami." Azizah tidak menjawab. Ia hanya menangis. Ia merasa dirinya bodoh. Ia merasa dirinya gagal. Ia merasa dirinya tidak pantas untuk mendapatkan cinta Bima. Ia tidak menyalahkan ibunya karena ia tahu ibunya benar. "Sudahlah, anakku. Kamu pulang ke sini, sudah benar. Sekarang kita harus pikirkan apa yang akan kita lakukan. Kamu tidak boleh hanya menangis. Kamu harus bangkit. Kamu harus tunjukkan kalau kamu bukan wanita yang bisa dia bodohi." Mendengar kata-kata ibunya, Azizah merasa semangatnya kembali. Ia tahu ibunya benar. Ia tidak boleh menyerah. Ia harus berjuang. Keesokan harinya, Azizah menghubungi sahabatnya, Dinda, yang juga tinggal di kampung halamannya. Dinda datang ke rumahnya. Mereka berpelukan erat. Dinda juga terlihat sedih saat mendengar cerita Azizah. Namun, ia tidak menyalahkan Azizah. Ia hanya memberikannya dukungan. "Zizah, aku akan membantumu. Aku akan selalu ada untukmu. Jangan khawatir. Kita akan bersama-sama menghancurkan Bima dan wanita itu." Dinda tidak hanya memberikannya dukungan moral. Ia juga memberikannya nasihat hukum. Ia menyarankan Azizah untuk menghubungi pengacara. "Zizah, kamu tidak boleh hanya mengandalkan amarah. Kamu harus bertindak cerdas. Kamu harus menuntut keadilan. Pengacara akan membantumu." Azizah mengangguk. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak pernah berurusan dengan hukum. Ia tidak tahu bagaimana cara menuntut Bima. Tapi ia tahu, ia harus melakukannya. Ia tidak boleh menyerah. Ia harus berjuang. Azizah dan Dinda bertemu dengan seorang pengacara. Mereka menceritakan semuanya. Tentang Bima yang berkhianat, tentang Mila, tentang uang yang ia kirimkan. Pengacara mendengarkan dengan sabar. Setelah mendengar semuanya, ia menanyakan beberapa hal tentang bukti yang Azizah miliki. "Azizah, kamu punya semua buktinya. Kamu punya semua tangkapan layar. Kamu punya salinan rekening koran. Kamu bisa menuntut Bima atas pengkhianatan. Kamu bisa menuntut Bima atas uang yang ia ambil. Kamu bisa menuntut Bima atas semua yang ia lakukan." Azizah terdiam. Ia tidak pernah berpikir untuk menuntut Bima. Ia hanya ingin Bima merasa bersalah. Ia hanya ingin Bima menyesal. Tapi sekarang, ia tahu, ia tidak bisa hanya mengandalkan perasaannya. Ia harus bertindak. Ia harus menuntut keadilan. "Azizah, kamu harus kuat. Kamu harus bangkit. Kamu harus tunjukkan kalau kamu bukan wanita yang bisa dia bodohi. Kamu harus menuntut keadilan." Azizah mengangguk. Ia tahu pengacara benar. Ia tidak boleh menyerah.
Ia harus berjuang. Azizah dan Dinda kembali ke rumahnya. Azizah merasa lega. Ia merasa ada orang yang mendukungnya. Ia merasa tidak sendirian. Ia tahu ia akan melewati ini. Ia tahu ia akan memenangkan pertarungan ini. Ia melihat ke arah jendela. Salju masih turun dengan lembut, menutupi kota dengan selimut putih yang bersih. Tapi di hatinya, tidak ada lagi kebersihan. Yang ada hanyalah kegelapan, rasa sakit, dan keinginan untuk membalas dendam. Ia mengambil jaketnya dan keluar dari kamar. Ia naik taksi menuju bandara. Di perjalanan, ia menatap ponselnya, melihat foto-foto Bima dan Mila yang ia simpan. Ia tersenyum getir. Bersiaplah, Mas Bima. Aku akan datang. Aku akan tunjukkan padamu siapa aku sebenarnya. Pesawat lepas landas, menembus awan tebal. Azizah menutup matanya, membiarkan kenangan pahit itu memudar. Ia tidak lagi Azizah yang naif dan lemah. Ia adalah wanita baru, yang lahir dari pengkhianatan. Ia adalah wanita yang akan membuat Bima menyesal karena pernah mengkhianatinya. 1 minggu setelah kepulangannya yang tak terduga, Azizah menyusun rencana balas dendam yang matang. Ia tidak ingin bertindak impulsif, terburu-buru, dan berisiko gagal. Ini bukan hanya tentang membalas dendam, tapi juga tentang menuntut keadilan, harga diri, dan mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya. Dibantu oleh Dinda dan nasihat pengacara yang mereka temui, Azizah mengumpulkan semua bukti yang ia miliki, tangkapan layar percakapan mesra, salinan rekening koran yang menunjukkan transfer uang ke rekening Mila, dan semua foto serta video yang ia temukan di folder tersembunyi laptop Bima. Ia juga meminta Dinda untuk memantau setiap pergerakan Bima. Din, Bima bilang ke kamu dia mau menikah sama Mila, kan? Tanya Azizah pada Dinda, yang sedang duduk di sofa ruang tamu. Iya, Zizah. Dia bilang dia mau menikah secepatnya. Dia bilang Mila sudah hamil. Jawab Dinda, suaranya terdengar sedih. Hati Azizah terasa dicabik-cabik. Jadi, dia selingkuh, manfaatin aku, terus sekarang dia mau nikah sama wanita itu? Dan dia bahkan berani-beraninya bilang wanita itu wanita impiannya. Zizah, kamu harus kuat. Kita akan hancurkan dia. Kita akan tunjukkan padanya kalau dia tidak bisa melakukan ini pada kamu, kata Dinda, menggenggam tangan Azizah. Azizah tersenyum. Ia tidak lagi merasakan kepedihan. Yang ia rasakan hanyalah amarah yang membara. Aku akan memulainya dari bisnisnya. Dia pikir uang yang ia dapatkan dari investor itu murni dari usahanya? Tidak. Uang itu sebagian besar dari uangku. Jadi, dia harus membayarnya. Azizah meminta Dinda untuk menyebarkan berita tentang Bima yang akan menikah. Ia tidak menyebarkannya secara langsung. Ia menyebarkannya melalui teman-teman terdekat Bima, sehingga Bima tidak akan curiga bahwa Azizah lah yang menyebarkannya. Rencananya berhasil. Dalam beberapa hari, kabar Bima yang akan menikah menyebar luas di antara teman-temannya. Zizah, Bima sekarang lagi panik. Dia telepon aku, dia bilang dia tidak bisa menikah dengan Mila. Dia bilang dia tidak ingin menikah dengan wanita itu. Dinda memberitahu Azizah. Kenapa? Kenapa dia tidak ingin menikah dengannya? Tanya Azizah. Karena dia sudah tahu kalau Mila adalah seorang penipu. Dan uang yang diberikan kepada dia, bukan uangnya Mila, melainkan uang dari orang lain yang ditipu oleh Mila. Jantung Azizah terasa berdebar kencang. Ia tidak percaya apa yang ia dengar. Ia bertanya-tanya, apakah ini benar? Apakah ini benar-benar karma yang datang menghampiri Bima? Azizah tidak ingin terlalu cepat menyimpulkan. Ia tahu ia harus mencari tahu kebenarannya. Azizah meminta Dinda untuk mencari tahu lebih banyak tentang Mila. Dinda, yang dikenal sebagai seorang wanita yang cerdik dan cerdas, segera mencari tahu tentang Mila. Ia mencari tahu tentang kehidupan Mila, tentang pekerjaan Mila, tentang keluarga Mila, dan bahkan tentang masa lalu Mila. Dinda menemukan banyak hal tentang Mila. Mila ternyata seorang penipu. Dia menipu banyak orang. Ia pura-pura menjadi wanita kaya, padahal ia hanya seorang wanita yang berasal dari keluarga miskin. Ia meminjam uang dari banyak orang, termasuk Bima. Ia bilang ia butuh uang untuk modal bisnis. Padahal, ia hanya menggunakan uang itu untuk foya-foya. Azizah merasa kaget. Ia tidak percaya bahwa Mila adalah seorang penipu.
Ia mengira Mila adalah seorang wanita yang kaya dan sukses. Ia mengira Mila adalah seorang wanita yang bisa memberikan kebahagiaan bagi Bima. Tapi ia salah. Mila adalah seorang penipu. Zizah, aku sudah tahu semuanya. Mila bukan wanita kaya. Dia seorang penipu. Dia meminjam uang dari banyak orang, termasuk Bima, kata Dinda. Jadi, dia meminjam uang dari Bima? Tanya Azizah. Iya. Dia bilang dia butuh uang untuk modal bisnis. Bima percaya. Dia meminjam uang dari banyak orang. Dan dia menipu Bima. Dan Bima percaya begitu saja. Tentu saja. Bima itu pria yang bodoh. Dia mudah percaya sama wanita. Dia mudah terperosok ke dalam lubang yang dalam, kata Dinda, tertawa. Azizah juga tertawa. Ia merasa lega. Ia merasa semua kejahatan Bima dan Mila akan terungkap. Ia merasa semua kebohongan mereka akan terbayar. Azizah menghubungi pengacaranya. Ia menceritakan semuanya. Pengacaranya juga terlihat kaget. Ia tidak percaya bahwa Mila adalah seorang penipu. Ia tidak percaya bahwa Mila menipu Bima. Azizah, kita harus bertindak cepat. Kita harus melaporkan Bima dan Mila ke polisi. Kita harus menuntut mereka, kata pengacara. Tidak, Pak. Saya tidak ingin melaporkan Bima dan Mila ke polisi. Saya hanya ingin mereka mendapatkan pelajaran. Saya hanya ingin mereka mendapatkan karma yang pantas mereka dapatkan, jawab Azizah. Tapi, Azizah, kamu punya semua buktinya. Kamu bisa menuntut mereka. Kamu bisa mendapatkan kembali semua uangmu. Kamu bisa mendapatkan keadilan, kata pengacara. Saya tahu, Pak. Tapi saya tidak ingin uang. Saya hanya ingin mereka mendapatkan karma. Saya hanya ingin mereka tahu bahwa mereka salah. Saya hanya ingin mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melakukan ini pada saya. Pengacara mengangguk. Ia tidak bisa lagi membantah. Ia tahu Azizah benar. Ia tahu Azizah tidak ingin uang. Ia hanya ingin keadilan. Azizah kembali ke rumahnya. Ia merasa tenang. Ia merasa lega. Ia merasa semua masalahnya akan segera berakhir. Ia tahu ia akan mendapatkan karma yang pantas ia dapatkan. Pagi itu, udara terasa berat dan tegang. Azizah mengenakan setelan sederhana namun elegan, sebuah simbol dari kemandirian dan kekuatan barunya. Di sampingnya, Dinda mengenakan pakaian kasual, siap memberikan dukungan moral. Keduanya berdiri di depan pintu rumah kontrakan Bima, yang Azizah beli dengan uangnya. Jantung Azizah berdebar kencang, bukan lagi karena ketakutan, melainkan antisipasi untuk menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Azizah menekan bel pintu. Terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa dari dalam, dan pintu terbuka. Sosok Bima berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi, matanya membelalak kaget melihat Azizah di sana. Di belakangnya, Mila yang sedang mengikat rambutnya dengan malas, menatap bingung. Siapa? Mas? Tamu ya? Tanyanya manja, suaranya yang familiar terdengar begitu menjijikan di telinga Azizah. Bima tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Azizah dengan tatapan ketakutan dan penyesalan. Azizah, kamu kok pulang tidak bilang-bilang? Tanyanya, suaranya bergetar. Untuk apa bilang-bilang? Bukankah seharusnya aku yang memberitahu Mas Bima kalau aku sudah sampai di Indonesia? Jawab Azizah dengan dingin, matanya menatap tajam ke arah Bima. Azizah, aku bisa jelaskan semuanya, kata Bima, berusaha meraih tangan Azizah. Namun, Azizah segera menarik tangannya. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Aku sudah tahu semuanya. Tentang perselingkuhanmu, tentang Mila, dan tentang uangku, jawab Azizah dengan tegas. Matanya menatap tajam ke arah Bima. Azizah, dengerin aku dulu. Aku bisa jelaskan semuanya. Bima memohon. Jelaskan apa lagi? Semua bukti sudah ada. Tangkapan layar, transferan uang, semuanya ada. Kamu mau apa lagi? Jawab Azizah, air matanya menetes. Mila, yang tidak mengerti apa yang terjadi, berjalan ke samping Bima. Ia melipat tangannya di dada. Ada apa ini? Siapa wanita ini, Mas Bima? Tanyanya. Mila, dia istriku, jawab Bima dengan suara pelan. Mila terkejut. Istri? Kamu bohong, Mas?
Kamu bilang kamu belum menikah. Kamu bilang kamu sudah bercerai. Teriak Mila, matanya membelalak. Bima terdiam. Dia tidak bisa lagi berbohong. Azizah tersenyum. Jadi, kamu juga korban? Bima, kamu tidak hanya menipu aku, tapi kamu juga menipu Mila. Kamu ini manusia seperti apa? Tanya Azizah dengan nada jijik. Azizah, aku bisa jelaskan? Mila. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Aku sudah tahu semuanya. Jawab Azizah, memotong ucapan Bima. Azizah melangkah masuk ke dalam rumah. Bima dan Mila terkejut. Mereka tidak menyangka Azizah akan berani masuk ke dalam rumah. Azizah melihat sekeliling. Rumah itu dipenuhi dengan perabot-perabot baru yang mewah. Sebuah TV layar datar berukuran besar terpampang di ruang tamu. Perabot-perabot itu, yang ia yakini dibeli dengan uangnya, kini terlihat menjijikan. Bagaimana, Mas? Rumahnya bagus? Perabotnya bagus? Semuanya bagus. Kan? Semua ini dari uangku. Uang yang aku hasilkan dengan susah payah di Korea. Uang yang kamu bilang untuk modal bisnis kita. Kata Azizah, matanya berkaca-kaca. Azizah, aku minta maaf. Kata Bima, suaranya bergetar. Minta maaf? Minta maaf untuk apa? Untuk pengkhianatanmu? Untuk kebohonganmu? Atau untuk semua uangku yang kamu habiskan untuk foya-foya dengan wanita ini? Tanya Azizah, suaranya keras dan penuh amarah. Mila, yang kini mengerti situasinya, mundur beberapa langkah. Ia tidak menyangka Bima akan menipu dirinya juga. Ia merasa bodoh. Ia merasa dirinya dimanfaatkan. Mas Bima, kamu tega menipu aku? Tanyanya, suaranya bergetar. Bima tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Dia merasa malu. Dia merasa bodoh. Dia merasa semua kebohongannya akan terungkap. Azizah melangkah ke arah Bima. Dia menatap mata Bima dalam-dalam. Aku tahu kamu menipu aku. Aku tahu kamu memanfaatkan aku. Aku tahu kamu berkhianat. Tapi kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Kamu bahkan berani-beraninya bilang wanita ini wanita impianmu. Kamu bahkan berani-beraninya bilang aku ini karma yang pantas kamu dapatkan. Kata Azizah, suaranya bergetar. Bima tidak bisa lagi menahan air matanya. Dia menangis. Azizah, aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku sangat bodoh. Kamu bodoh? Kamu tidak bodoh. Bima. Kamu jahat. Jawab Azizah dengan dingin. Matanya menatap tajam ke arah Bima. Azizah, tolong maafkan aku. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan ceraikan dia. Aku akan kembali sama kamu, kata Bima, memohon. Azizah tertawa getir. Ceraikan dia? Kamu pikir aku akan kembali sama kamu? Kamu pikir aku akan melupakan semua ini? Kamu pikir aku akan melupakan semua kebohonganmu? Semua pengkhianatanmu? Aku tahu, Azizah. Aku tahu aku salah. Aku janji aku akan berubah. Aku janji aku akan jadi pria yang lebih baik, kata Bima, menangis. Terlambat, Mas. Kamu sudah menghancurkan semuanya. Aku tidak bisa lagi percaya sama kamu. Aku tidak bisa lagi mencintai kamu. Hubungan kita sudah berakhir. Jawab Azizah, air matanya menetes. Azizah melangkah ke arah pintu. Dia membuka pintu. Dia menoleh ke arah Bima. Aku akan mengambil kembali semua yang sudah jadi hakku. Aku akan menuntut keadilan. Dan kamu, Bima, kamu akan mendapatkan karma yang pantas kamu dapatkan. Azizah melangkah keluar dari rumah. Bima dan Mila terdiam. Mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya bisa menatap Azizah yang berjalan pergi. Mas Bima, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Mila, suaranya bergetar. Aku tidak tahu, Mila. Aku tidak tahu. Jawab Bima, menundukkan kepalanya. Dia merasa semua harapannya, semua mimpinya, hancur. Dia merasa semua kebohongannya akan terungkap. Dia merasa semua karma akan datang menghampiri dirinya. Setelah membaca bab 8, Anda dapat melihat bagaimana Azizah akhirnya menghadapi Bima dan Mila dengan semua bukti yang ia miliki. Momen ini menjadi klimaks dari pengkhianatan Bima.
di mana semua kebohongannya terbongkar di depan matanya sendiri. Setelah Azizah pergi, meninggalkan Bima dan Mila dalam keheningan yang mematikan, suasana di dalam rumah itu terasa seperti kuburan. Ketegangan yang membekukan itu jauh lebih menyakitkan daripada pertengkaran apapun. Bima terduduk di sofa, wajahnya tertutup kedua tangannya. Ia tidak menangis dengan suara keras, tetapi isak tangisnya yang tertahan terdengar pilu. Seluruh dunianya yang palsu, yang ia bangun di atas kebohongan dan pengkhianatan, kini runtuh seketika. Mila, di sisi lain, berdiri terpaku di tengah ruangan. Wajahnya yang tadi manja kini digantikan oleh ekspresi ketakutan. Ia menyadari ia bukan hanya pacar dari seorang pria yang sudah menikah, tetapi juga korban dari penipuan yang rumit. Ia berjalan mendekat ke arah Bima. "Mas Bima, kamu tega menipu aku? Kamu bilang kamu belum menikah. Kamu bilang kamu sudah bercerai," teriaknya, suaranya bergetar menahan amarah dan kekecewaan. Bima mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. "Mila, aku minta maaf. Aku hanya ingin kamu kembali ke hidupku. Aku hanya ingin membuktikan kepada Azizah bahwa aku bisa bahagia tanpanya." Bima menjawab. "Kamu gila, Mas. Kamu menghancurkan hidupku. Kamu mengambil uangku," teriak Mila lagi. "Uang? Uang yang mana?" tanya Bima, bingung. "Uang yang kamu kirimkan ke rekeningku. Uang itu bukan uangku. Itu uang dari orang yang aku tipu. Aku seorang penipu, Mas. Aku penipu yang sangat pintar. Aku menipu banyak orang. Aku menipu kamu. Aku menipu semua orang," jawab Mila. Bima membelalakan matanya. Ia tidak percaya apa yang ia dengar. Ia merasa dirinya bodoh. Ia merasa dirinya dimanfaatkan. "Azizah, dia bilang kamu penipu," Bima berkata, suaranya bergetar. "Iya, aku penipu. Dan kamu bodoh karena percaya begitu saja," teriak Mila, air matanya menetes. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di pintu. Bima dan Mila saling pandang. Mereka tidak tahu siapa yang datang. Bima berjalan ke arah pintu dan membukanya. Di sana, berdiri dua orang polisi dan beberapa orang yang tidak dikenal. "Selamat pagi, Tuan Bima. Kami dari kepolisian. Kami menerima laporan tentang penipuan," kata salah satu polisi. "Penipuan? Penipuan apa?" tanya Bima, bingung. "Penipuan yang dilakukan oleh wanita yang bernama Mila," jawab polisi, menunjuk ke arah Mila. Mila terkejut. "Tidak. Saya tidak melakukan penipuan. Saya tidak melakukan apa-apa," teriaknya. "Nona, kami punya semua buktinya. Kami punya semua rekaman suara, tangkapan layar, dan semua bukti-bukti lainnya. Anda telah menipu banyak orang. Dan Anda telah menipu Tuan Bima juga," kata polisi. Mila terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya. Ia merasa semua kejahatannya akan terungkap. Bima menatap Mila dengan tatapan marah dan kecewa. "Jadi, kamu menipu aku?" tanyanya. Mila tidak menjawab. Dia hanya bisa menangis. Polisi memasuki rumah. Mereka menggeledah setiap sudut. Mereka menemukan banyak barang-barang yang dibeli dengan uang hasil penipuan. Mereka juga menemukan banyak bukti-bukti lainnya. Polisi menangkap Mila. Mereka membawanya ke kantor polisi. Bima terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap kepergian Mila. Ia merasa dirinya bodoh. Ia merasa dirinya dimanfaatkan. Ia merasa semua harapannya, semua mimpinya, hancur. Ia merasa semua kebohongannya akan terungkap. Ia merasa semua karma akan datang menghampiri dirinya. Setelah Mila dibawa pergi, Bima terduduk lemas di sofa. Di saat itu, pintu kembali terbuka. Kali ini, yang datang adalah dua orang pria berbadan besar dan berwajah sangar. Mereka menatap Bima dengan tatapan yang menakutkan. "Halo, Tuan Bima. Kami dari pihak investor. Kami mendengar bahwa Anda akan menikah. Kami ingin menarik semua investasi yang kami berikan kepada Anda. Kami tidak ingin berinvestasi dengan pria yang tidak bisa dipercaya. Apalagi pria yang suka menipu. Apalagi pria yang suka menipu investor," kata salah satu pria. "Tidak. Tolong jangan tarik investasi itu. Saya akan kembalikan semua uang itu.
Saya janji, teriak Bima, memohon. Terlambat, Tuan Bima. Kami sudah mendengar semuanya. Kami sudah tahu semuanya. Kami tahu bahwa Anda menipu kami. Kami tahu bahwa Anda menggunakan uang itu untuk foya-foya dengan wanita lain. Kami tahu bahwa Anda tidak bisa dipercaya, kata pria itu. Pria itu dan temannya mengambil semua perabotan mewah di rumah Bima. Mereka mengambil TV layar datar, sofa, meja, dan semua yang ada di dalam rumah. Bima hanya bisa menatap mereka dengan tatapan yang kosong. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia tidak bisa melakukan apa-apa. Ia merasa semua harapannya, semua mimpinya, hancur. Ia merasa semua kebohongannya akan terungkap. Ia merasa semua karma akan datang menghampiri dirinya. Setelah pria-pria itu pergi, Bima terduduk lemas di lantai. Di saat itu, teleponnya berdering. Nama ibunya muncul di layar. Bima mengangkatnya. Suara ibunya terdengar panik. Bima, Bima, kenapa kamu tidak bisa dihubungi? Kamu tahu apa yang terjadi? Investor-investor itu datang ke rumah kita. Mereka bilang mereka ingin menarik semua investasi yang mereka berikan. Mereka bilang kamu penipu. Bima, apa yang kamu lakukan? Ibu, aku minta maaf. Aku sangat menyesal, kata Bima, menangis. Minta maaf? Minta maaf untuk apa? Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu menghancurkan hidupmu. Kamu menghancurkan hidup kita. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Teriak ibunya. Bima tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menangis. Ia merasa semua harapannya, semua mimpinya, hancur. Ia merasa semua kebohongannya akan terungkap. Ia merasa semua karma akan datang menghampiri dirinya. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di pintu. Bima terkejut. Ia tidak tahu siapa yang datang. Ia berjalan ke arah pintu dan membukanya. Di sana, berdiri Azizah dengan seorang pria yang ia kenal sebagai pengacaranya. Azizah menatap Bima dengan tatapan dingin. Aku datang untuk mengambil kembali semua yang sudah jadi hakku, kata Azizah, suaranya dingin. Azizah, tolong jangan lakukan ini. Aku akan kembalikan semua uangmu. Aku janji. Bima memohon. Terlambat, Mas Bima. Kamu sudah menghancurkan semuanya. Kamu sudah menghancurkan mimpi kita, kepercayaan, dan hatiku. Aku tidak bisa lagi percaya sama kamu. Hubungan kita sudah berakhir. Aku hanya ingin keadilan, jawab Azizah, air matanya menetes. Pengacara Azizah menyerahkan surat-surat resmi kepada Bima. Tuan Bima, ini surat gugatan cerai dan tuntutan pengembalian dana. Nona Azizah menuntut haknya, termasuk rumah ini, yang dibeli dengan uangnya. Bima terkejut. Ia tidak menyangka Azizah akan berani melakukan ini. Azizah, ini tidak adil. Kamu tidak bisa melakukan ini, teriaknya. Tidak adil? Kamu yang tidak adil, Bima. Kamu yang menipu aku. Kamu yang berkhianat, teriak Azizah, air matanya menetes. Pengacara Azizah dan 2 orang polisi memasuki rumah. Mereka menggeledah setiap sudut. Mereka menemukan banyak bukti-bukti lainnya. Mereka mengambil semua perabotan yang ada di dalam rumah. Mereka juga menemukan banyak bukti-bukti lainnya. Bima hanya bisa menatap mereka dengan tatapan yang kosong. Bima terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya. Ia merasa semua harapannya, semua mimpinya, hancur. Ia merasa semua kebohongannya akan terungkap. Ia merasa semua karma akan datang menghampiri dirinya. Pagi yang cerah di Wonosobo. Matahari terbit dengan malu-malu, menyinari kota dengan kehangatan yang lembut. Di sebuah kafe kecil di pusat kota, Azizah duduk sendirian, menikmati kopi hangat dan sarapan yang lezat. Sudah 3 tahun sejak ia kembali ke Indonesia. 3 tahun sejak ia meninggalkan Bima dan Mila di tengah kehancuran mereka. 3 tahun yang penuh dengan perjuangan, air mata, dan kebangkitan. Setelah ia menuntut haknya, Azizah mendapatkan kembali rumah yang dibeli dengan uangnya. Ia juga mendapatkan sebagian besar uangnya kembali. Bima, yang ditinggalkan oleh Mila dan investornya, tidak punya apa-apa lagi. Ia harus memulai kembali dari nol. Ia kehilangan segalanya. Rumah, uang,
bisnis, dan yang paling penting, harga dirinya. Azizah, di sisi lain, menggunakan uang yang ia dapatkan kembali untuk memulai bisnis barunya. Ia tidak lagi ingin bekerja di pabrik. Ia ingin menjadi pengusaha. Ia membuka sebuah butik kecil yang menjual pakaian-pakaian khas Korea. Bisnisnya berjalan lancar. Ia juga menjadi seorang blogger yang berbagi kisah-kisah inspiratif tentang kehidupannya. Ia ingin menjadi inspirasi bagi banyak wanita yang mengalami nasib yang sama seperti dirinya. Hidupnya terasa jauh lebih bahagia. Ia tidak lagi terbebani dengan kebohongan, pengkhianatan, dan sandiwara. Ia merasa bebas. Ia merasa hidup. Ia merasa dirinya menjadi wanita yang lebih kuat. Ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri, dan ia belajar untuk tidak mengandalkan orang lain. Sambil menikmati kopinya, ia mengingat semua pelajaran yang ia dapatkan dari pengalamannya. Ia belajar bahwa cinta sejati tidak pernah didasarkan pada uang. Ia belajar bahwa kepercayaan adalah hal yang paling penting dalam sebuah hubungan. Ia belajar bahwa pengkhianatan tidak pernah bisa dibenarkan. Ia belajar bahwa keadilan akan selalu datang. Ia teringat sebuah pesan moral yang ia sampaikan dalam blognya. Ia menulis, "Jangan pernah mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Jangan pernah mengabaikan intuisi Anda. Jangan pernah membiarkan orang lain memanfaatkan Anda. Jika ada sesuatu yang salah, percayalah pada insting Anda dan jangan pernah menyerah. Karena pada akhirnya, Anda akan mendapatkan keadilan yang pantas Anda dapatkan." Tiba-tiba, seorang pria muda datang menghampirinya. Pria itu tampan, tinggi, dan berwajah ramah. Ia adalah pemilik kafe tempat Azizah sering datang. "Selamat pagi, Nona Azizah. Boleh saya duduk di sini?" tanyanya. Azizah tersenyum. "Tentu saja. Silakan." Pria itu duduk di seberang Azizah. "Nona Azizah, saya ingin mengucapkan terima kasih. Blog Anda sangat inspiratif. Kisah Anda sangat menyentuh. Anda adalah wanita yang sangat kuat." Azizah tersenyum. "Terima kasih banyak. Saya hanya ingin berbagi pengalaman saya." Mereka berdua mulai mengobrol. Mereka berbicara tentang bisnis, tentang kehidupan, tentang mimpi-mimpi mereka. Azizah merasa nyaman di dekat pria itu. Pria itu tidak seperti Bima. Pria itu tulus, ramah, dan jujur. Azizah tidak lagi memikirkan masa lalu. Ia tidak lagi memikirkan Bima dan Mila. Ia tidak lagi memikirkan semua kebohongan dan pengkhianatan. Ia hanya memikirkan masa depan. Ia tahu masa depannya akan cerah. Ia tahu ia akan menemukan kebahagiaan sejati. Ia tahu ia akan menemukan cinta sejati. Dan ia benar. Setelah beberapa bulan, pria itu dan Azizah menjadi sepasang kekasih. Mereka membangun sebuah keluarga yang bahagia. Azizah tidak lagi merasa kesepian. Ia merasa dirinya dicintai. Ia merasa dirinya dihargai. Ia merasa dirinya pantas mendapatkan kebahagiaan. Di sebuah senja yang indah, Azizah duduk di samping pria itu, memandang langit yang dipenuhi dengan warna-warna yang indah. Ia tersenyum. Ia tidak lagi merasa sedih. Ia tidak lagi merasa marah. Ia hanya merasa bahagia. Ia tahu semua penderitaannya, semua air matanya, tidak sia-sia. Ia tahu semua itu adalah bagian dari sebuah perjalanan yang akan membawanya ke tempat yang lebih baik. Pesan moral. Kisah Azizah adalah pengingat bahwa karma itu nyata. Orang yang jahat, pada akhirnya, akan menerima balasan yang setimpal. Tetapi, pesan yang lebih dalam dari cerita ini adalah tentang kekuatan dan ketahanan diri. Azizah tidak menyerah saat ia dikhianati. Ia bangkit, menuntut keadilan, dan membangun kembali hidupnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa meski kebohongan dan pengkhianatan bisa menghancurkan, ia tidak bisa menghentikan kita untuk menemukan kebahagiaan sejati jika kita berani berjuang untuk diri sendiri.